Bendera Rusia berkibar di Niger kemarin. Ini Niger ya, bukan Nigeria. Niger adalah negara timurnya Mali, negara timur lautnya Burkina Faso, negara jajahan Perancis, wilayah Francophone yang katanya dimerdekakan Perancis di tahun 1960. Biar dikatakan Perancis itu negara pro-HAM, padahal bullshit. Tetap saja kekayaan negara Francophone dipegang Perancis. Sumber daya alamnya termasuk uranium, Niger dipegang Perancis. Faktanya saat ini 3 dari lampu di Perancis nyala karena uranium yang berasal dari Niger. Tepatnya berasal dari 2 kota tambang kembar, Arlit dan Arkokan. 2 kota tambang yang berjarak 900 km timur lautnya ibu kota Niger, Niamey. Kemarin, istana kepresidenan Niger dikepung massa dan dijarah. Hanya ratusan orang awalnya, namun diperkirakan tidak sampai 2.000 orang mengepung dan menjarah istana. Ini dapat dipastikan diorkestra dengan rapi. Bukan aksi spontan, sangat terlokalisir dan terorganisir. Intinya, terjadi kudeta di Niger. Di mana-mana di ibu kota Niger, bendera Rusia berkibar di bawah-bawah massa. Rakyat Niger meneriakan pro-Rusia dan pro-Putin sebagai sumber keamanan negara mereka. Teriakan massa mengatakan, inilah masa kita rakyat Niger untuk mendapatkan win-win pembagian kekayaan alam Niger dan harta Niger bukan dirampok oleh Barat, terutama Prancis. Niger harus ambil balik kebanggaan nasional dan kedaulatan nasional. Jadi dapat disimpulkan sejauh ini, hal ini adalah kudeta di Niger dengan pengaruh atau dukungan Rusia. Dengan kudeta ini, maka Niger masuk dalam klub negara-negara kudeta militer di Afrika yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Puncaknya, setelah hanya dalam 5 jam chaos, juru bicara militer Niger, Mayor Kolonel Amadou, mengatakan bahwa presiden yang terguling, Mohamed Bazoum, mengundurkan diri, dalam artian dilengsarkan oleh tentara angkatan bersenjata Niger. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, Mohamed Bazoum adalah presiden Niger yang terpilih secara demokrasi 2 tahun yang lalu, yang tentunya terpilih karena dukungan Perancis. Di mana sampai kapanpun demokrasi di negara-negara Francophone akan didemokrasi terpimpin, yaitu dipimpin Perancis. Di luar pro-Perancis, yang gak akan kemenangan itu terjadi. Itulah yang terjadi dengan negara Mali dan Burkina Faso yang dalam 3 tahun terakhir militer mengkudeta pejabatnya. Diambil alih militer yang di belakangnya Rusia. Bacanya Wagner ya. Setelah Mali dan Burkina Faso terambil militer dibantu Rusia, maka 5.000 tentara Perancis di 2 negara sejak Februari tahun lalu 2022, sekitar waktu yang sama Rusia menyerang Ukraina, tentara Perancis tersebut pivot ke Niger, di mana by all means dengan segala kekuatan Perancis dan Barat, Niger harus dipertahankan. Ditambah lagi 5.000 tentara baru dari daratan Perancis. 10.000 tentara Perancis masuk dalam 1 tahun terakhir ke Niger. Amerika dan Jerman dikatakan membantu Perancis kali ini sebagai pertahanan terakhir negara Afrika yang pro-Barat, yang tentunya tidak mau Barat menyebutkannya dengan mengatakan bahwa negara tersebut adalah negara boneka mereka. Seperti halnya terinformasi di video Bosman 2 minggu yang lalu, Prancis menambah pasukan di Niger karena takut tentara Niger akan melakukan hal yang sama, yaitu mengkudeta pejabat terpilih dibantu Wagner. Alasan kudeta di Niger ini menimbulkan banyak pertanyaan dari awam. Mengapa terjadi? Namun bagi analis intelijen, kita semua telah terinformasi apa yang terjadi kalau uranium Eropa yang bersumber di Niger dikuasai Rusia. Serangan capit udang Rusia tidak terhenti di Kaliningrad dan food war dari Port Odessa. Namun Niger dengan membatasi sumber uranium Eropa, khususnya Perancis, Rusia di atas angin saat ini. Jadi apa yang Indonesia bisa pelajari sekarang dari peristiwa Niger? Adakah Perancisnya di Indonesia? Adakah pejabat didukung Perancisnya di Indonesia? Perancis loh ya, jangan dibawa-bawa ke negara lain. Mudah-mudahan gak ada ya. Peace.